Terima kasih Tuhan, sungguh iman kami menentang pertolongan kami hanya dapat melalui Yesus. Kekuatan kami hanya dapat melalui Yesus. Kekuatan dan penghiburan hanya ada di dalam nama Yesus. Kami bersama-sama tempat ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Kami berseru kepada Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami tidak sanggup, ketika kami tidak mampu mengerti, kami mau datang kepada-Mu. Kami mau berserah kepada Tuhan. Hari malam hari kita ini, buat Tuhan yang ditinggalkan, buat Tuhan yang sedang bersyukur, kami butuh Engkau. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami butuh Roh-Mu Tuhan memeluk hidup kami. Terima kasih dalam firman meneguhkan menguatkan dalam hidup kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup mau perhatikan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah mengawali tulisannya dengan mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah matahari itu adalah sebuah kesia-siaan. Apapun yang dilakukan manusia di bawah matahari adalah sebuah kesia-siaan. Orang-orang melakukan segala sesuatu dari pagi ke malam,
Orang-orang berusaha dengan segala kekuatan untuk mempertahankan segala sesuatunya, merebut banyak hal, mengumpulkan banyak hal, tetapi Allah mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah kesia-siaan. Sehingga sampailah kepada pasal yang ketujuh, di sini dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengenal almarhum sudah cukup lama, dan banyak hal yang saya perhatikan dari hidupnya adalah seorang yang ingin berjuang untuk melakukan banyak hal. Dia tidak mudah menyerah. Dia suka bergaul dengan siapapun, banyak orang mengenal dan namanya begitu kenal pada dia. Dia suka menolong begitu menyenangkan. Tetapi satu hal yang penting yang saya mau sampaikan dari almarhum, ketika saya mulai melihat foto-fotonya beliau, saya ingat saya punya foto ketika bersama-sama dalam persekutuan Tuhan, dia pegang gitar dan dia nyanyi musik. Itu mungkin sekitar 12 tahun yang lalu. Itu waktu itu dia datang pria di rumah saya. Dan saya melihat satu hal yang pernah dia katakan, saya mau hidup di dalam Tuhan. Tapi begitu banyak tantangan, kami bilang, andalkan Tuhan. Tidak banyak hal yang dilakukan jati dan baik, tetapi saya melihat perjuangan yang begitu. Karena apapun yang kita buat, sehebat apapun nama kita dikenal orang, sebaik apapun yang kita perbuat dalam hidup kita, tidak ada yang lebih harum dibandingkan ketika nama kita tercatat di surga. Nama yang paling harum adalah nama kita ketika nama kita ada tercatat di surga. Saya percaya kami sudah mengakhiri perjuangan iman hingga garis akhir. Kita semua punya pengharapan di dalam nama Yesus. Namanya ada tercatat di surga. Itulah nama yang harum, nama yang lebih mahal dari minyak harum yang mahal. Tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita bawa sampai kepada kekekalan selain nama yang harum. Oleh sebab itu Bapak sampaikan nama baik, nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Bapak yang bersedia, hari ini berdoa. Adakah di muka bumi, di bawah matahari, kita sedang mengejar nama yang harum, nama yang baik di hadapan Tuhan, yaitu nama yang tercatat di surga. Oleh sebab itu, Yesus pernah berkata kepada murid-murid ketika dia membanggakan dirinya, bahkan setan-setan juga tunduk di dalam nama Yesus. Setan-setan tunduk kepada mereka. Yesus berkata, jangan kamu bangga ketika setan-setan bangga, ketika kamu bisa melakukan banyak mujizat, banyak hal yang hebat kepada Allah. Yang patut kamu syukuri, yang patut kamu banggakan adalah ketika namanya tercatat di surga. Dalam Lukas 10 ayat 20 jelas dikatakan, berbangga ketika nama ada tercatat di surga. Bapak yang dikasihi, dilanjutkan kalimat yang berikutnya yang satu dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kebanyakan hampir segala yang pasti hari kelahiran dirayakan sebagai sukacita yang besar, tetapi hari kematian dianggap sebagai sebuah kemenangan. Itu adalah bagi orang-orang yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan. Bagi orang-orang yang tidak melihat nama yang harum di mata Tuhan, bagi orang-orang yang tidak memiliki nama yang harum di hadapan Allah, namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan surga, kematian dianggap sebagai sebuah kemenangan.
Tapi sesungguhnya kita boleh diingatkan malam hari ini bahwa kematian lebih baik daripada kelahiran. Kelahiran adalah sebuah awal ketika kita masuk ke kehidupan yang penuh dengan berbagai masalah, yang penuh dengan berbagai tipu muslihat. Kita masuk ke dunia yang fana, penuh dengan tantangan, himpitan, rintangan, penuh tangis sebuah bumi. Oleh sebab itu dikatakan ketika orang melahirkan dia menangis, diawali dengan tangisan. Mungkin kita tidak lihat tangisnya, dia sedang bersukacita di satu tempat yang Allah sudah sediakan bagi orang-orang yang mempertahankan namanya harum di hadapan Allah. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada kita semua, kepada keluarga, berbahagia, bersukacita ketika bagian dari keluarga kita cintai mampu mengakhiri perjuangan imannya hingga garis akhir dan mempertahankan namanya harum di hadapan Allah. Dan kita punya pengharapan di dalam Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu mengapa kematian bagi orang-orang yang namanya tercatat di surga adalah sebuah keuntungan. Karena kita tahu sebuah saat di mana kita memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam Tesalonika pasal yang 4 ayat 12 dan 14 jelas dikatakan tentang kedatangan Tuhan, tentang satu tempat bagi orang-orang yang sudah meninggal. Diperingatkan bagi kita semua. Selanjutnya, kamu tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dengan kata lain, kamu harus tahu, saudara-saudaraku, kamu harus mengerti tentang mereka yang meninggal, supaya engkau bersukacita, karena engkau adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Engkau harus mengerti, engkau harus tahu satu hal yang penting. Ketika kita menunggu, Tuhan sediakan satu tempat, sama seperti seorang yang meninggal bersama-sama Yesus dari salib. Dia berkata, hari ini kau akan bersama-sama dengan Nabi Firdaus, satu tempat penantian yang indah yang dikumpulkan bersama-sama dia. Perhatikan ayat 14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Inilah mengapa Muhammad jelas mengatakan sesungguhnya hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tetaplah berbahagia, tetaplah bersukacita, dan jadikan ini sebuah peringatan bagi kita semua yang Tuhan masih beri kesempatan kepada kita di dunia ini untuk memastikan nama kita harum di hadapan Tuhan. Bukan sekedar kita mempertahankan nama kita harum di depan orang-orang, di depan pemuka-pemuka, di depan orang-orang yang terhormat. Kita mau pertahankan, kita mau bangun nama kita harum di hadapan Tuhan, sehingga nama kita tercatat di surga. Inilah satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita semua yang Tuhan masih beri kesempatan. Semuanya Papa mau berkata kepada keluarga yang tinggal, aku menggantungnya, aku tunggu di satu tempat yang indah bersama Yesus. Dan Bapak mau kalian pun tetap bertahan iman. Satu kenal kita akan berjumpa di sana. Warna dan bagi beriman, pertahankan nama yang harum itu.
nama yang tercatat di situ. Karena itulah kebangga sebagai orang yang itu Tuhan. Tidak ada nama yang lebih harum, itu nama itu tercatat di situ. Orang yang percaya, tapi orang tua dia begitu mengasihi, begitu mencintai. Dia tidak mau jauh, dia tidak mau terpisah. Tetapi percaya, keputusan Tuhan tidak pernah salah. Mungkin kita tidak mengerti satu waktu kita akan mengerti mengapa keputusan Tuhan. Satu, setiap keputusan yang Tuhan ambil seberat apapun, Tuhan sertai dan kami. Para jawab yang menyertai dan sesuai sebenarnya Allah berdua bersama-sama. Tetapi pada kita semua satu pengajaran yang luar biasa dari hari kematian yang disampaikan oleh Allah di ayat yang kedua. Pergi ke rumah Tuhan lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah Tuhan kesudahan setiap manusia hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Karena memperhatikan mengandung makna kita harus belajar, kita harus menangkap sesuatu pesan dari kematian. Kita tahu pengantin begitu ceria, dia memiliki beberapa keahlian. Saya tahu dia ahli memasak, masakannya kita semua bisa rasakan cepat, tepat, dan luar biasa. Tapi kita lihat sekarang Pak Anies sudah terwujud. Pak Anies sudah melakukan gerakan-gerakan yang kita nggak bisa lakukan. Dia punya keahlian yang khusus seperti orang yang lumpuh. Dia sering bilang, "Kau bisa ini enggak? Kau bisa itu enggak?" Ini tugasnya untuk kesehatan ini dan itu. Dia ajarkan. Saya nggak bisa melakukan dia dengan mudah melakukan. Tapi faktanya, Pak Anies sekarang sudah terwujud. Dia punya keahlian montir sepeda motor. Dia bilang sekali kerusakan bisa ke atas. Dan faktanya dia sekarang terwujud. Apa yang kita bisa belajar dari kematian, dari rumah, belajar segala sesuatu ada akhir. Segala sesuatu ada ujungnya. Segala sesuatu akan ditinggalkan. Sehebat apapun yang mau kita kerjakan, segala sesuatu akan selesai. Tidak ada yang kita bisa pertahankan. Lihat, kita sama-sama bisa kita lihat apa yang ada di bawah sini. Semua sudah benar. Semua yang berkenan yang dia bawa nama baik, nama hati, nama harum di hadapan Tuhan, nama yang tercatat di dalam kerajaan surga, dan nama yang akan membawa kepada kehidupan ini. Bapak yang dikasih Tuhan, belajar, datanglah ketika kita datang ke rumah kita, mengingatkan kepada kita segala sesuatu yang selesai. Apa yang kita pertahankan di dunia, tujuan kita bukan di dunia, tujuan kita bukan dalam kehidupan di bawah matahari, kehidupan kita adalah hidup kita. Oleh sebab itu pastikan nama kita tercatat pada surga. Coba kita menutup ini. Bisa lari kepada Yesus, hanya Ku bisa lari.
sepusta. Hanya aku bisa lari kepada Tuhan mengerti. Mungkin keputusan yang Tuhan ambil buat keluarga begitu berat, serasa tidak mampu menghadapi. Tapi percaya, ketika kita mau datang ke bawah kaki Yesus, Dia akan peluk kita, bahkan Dia akan gendong kita, karena di bawah kaki Yesus ada jaminan kekuatan dan pengharapan. Ketika kita semua menghadapi masalah, cari jawabannya hanya di dalam Yesus. Jaga nama hari yang Tuhan berikan kepada kita. Pertahankan nama itu sudah dicatat di surga sebagai sesuatu yang berharga, lebih dari segalanya yang kita. Karena kita semua akan berakhir, semua ada batasnya, dan kita akan bawa nama yang dahulu. Semua kepada berdua. Amin. Hanya aku bisa lari kepada hanya aku bisa lari kepadanya. Hanya aku bisa lari kepadanya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sungguh ajaib. Tuhan, kami percaya satu waktu kami akan mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Dan kami harus memegang nama yang harum, nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Tuhan, kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan. Dan kami percaya Tuhan luar biasa, bekerja tepat pada waktunya, pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas Kristus. Mari kita angkat tangan kita, melindungi kami semua, dan kiranya menghibur Roh Kudus, menghibur keluarga, teman, saudara yang ditinggalkan. Kami percaya kami akan membawa nama yang harum sampai kepada waktu kami diambil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah penghiburan yang kedua. Haleluya, haleluya. Menuju di mundur, ya, mohon perhatiannya dalam Tuhan Yesus memberkati. Jo, taruh sini Jo. Sama aja kita baik.
Aku